Kina Arwina. Ya wes sama dewekan mah aja enggak batur ya. Ya. Awas aku enggak batur bacok. Ya wes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Jadi teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di video kali ini saya akan membahas yaitu tentang syirik kecil, yaitu tatoyur di tengah-tengah masyarakat. Dan ini adalah termasuk syirik kecil. Karena apa? Sebagian masyarakat meyakini bahwa kejadian-kejadian ini disangkut pautkan ataupun dikait-kaitkan dengan hal yang belum terjadi. Karena sesungguhnya perkara gaib ini hanya Allah yang tahu. Jadi teman-teman, lebih lengkapnya ya, saya akan tampilkan video tentang terkait masalah tatoyur di tengah-tengah masyarakat. Oke teman-teman, kita langsung saja, mari kita simak videonya. Nah teman-teman, jadi ini adalah video tatoyur di tengah-tengah masyarakat ya. Oke, mari kita simak. Kang Uden, Op. Kina Arwina. Berpendi. Awas. Harus sama bature. Maka bature. Dewekan. Ya. Ya wes sama dewekan mah aja enggak batur ya. Ya. Awas aku enggak batur bacok. Ya wes. Oke, saya akan jelaskan ya. Di sini adalah percaya mitos yang diyakini sebagian masyarakat yang ada di daerah tersebut ya. Dan ini termasuk adalah syirik kecil ya, yaitu tatoyur. Salah satu adat di suatu daerah yang masih dilakukan yaitu apabila ada seseorang yang meninggal dunia di hari Sabtu, ketika jenazah akan masuk ke area pemakaman, itu akan dihadang dan diancam dengan golok agar jenazah tersebut jangan mengajak lagi yang lain untuk meninggal. Nah, ini termasuk adalah tatoyur ya, perkara yang gaib. Ini adalah dikait-kaitkan dengan kejadian yang belum terjadi, karena urusan ini adalah urusan Allah tentang perkara gaib. Katanya agar tidak ada lagi yang meninggal setelah ini. Mitos dari nenek moyang yang umum kita dengar bahwa siapa yang meninggal di hari Sabtu bakal ngajak yang lain untuk nyusul. Ini adalah keyakinan yang keliru. Dan semestinya teman-teman ya, perkara semacam ini harus dihilangkan. Jangan sampai dibudayakan. Karena apa? Ini adalah termasuk kesyirikan. Maka dari itu teman-teman, jaga akidah kita, jangan sampai ternodai dengan perkara-perkara yang belum tentu terjadi. Karena perkara gaib ini hanya Allah yang tahu. Dan kita harus menasihati kepada saudara kita yang belum tahu tentang terkait yaitu tatoyur ini. Oke teman-teman, kita simak sekali lagi ya. Kang Uden, Op. Kina Arwina. Berpendi. Awas. Harus sama bature. Maka bature. Dewekan. Ya. Ya wes sama dewekan mah aja enggak batur ya. Ya. Awas aku enggak batur bacok. Ya wes. Oke teman-teman, jadi semestinya banyak lagi tentang tatoyur-tatoyur yang masih diyakini sebagian kaum muslimin yang ada di Indonesia ini. Ini hanya sebagian kecil yang saya tampilkan. Oke teman-teman, jadi saya akan tampilkan yaitu penjelasan dari Ustadz Dr. Firanda Anirza MA, Hafidhullah Ta'ala, yaitu tentang terkait masalah tatoyur. Dan tatoyur ini adalah termasuk jatuh kepada syirik kecil. Namun walaupun syirik kecil ya, ini juga sangat berbahaya karena bisa membawa diri kita ke dalam neraka. Dan ini sangat berat sekali ya teman-teman. Ini syirik kecil, apalagi syirik besar. Namun, walaupun syirik kecil, kita harus jauhi. Oke teman-teman, kita langsung saja mari kita simak video dari Ustadz Dr. Firanda Anirza MA, Hafidhullah Ta'ala. Mari kita simak videonya ya. Tapi tidak sampai mengeluarkan seorang dari Islam. Di antara syirik kecil yang merajalela di tanah air kita adalah tatoyur. Tatoyur itu artinya apa? Mengkait-kaitkan nasib sial dengan sesuatu yang dilihat, sesuatu yang didengar, dengan benda tertentu, dengan angka tertentu, ya. Dan ini tersebar. Bukan cuma di kampung, di kota-kota besar juga. Contoh, meyakini angka 13 angka sial. Itu tatoyur. Tatoyur. Itu enggak tahu dari mana datangnya. Ya, jadi orang jangan bilang, "Ustaz, enggak usah bicara masalah kesyirikan." Mana ada orang syirik sekarang? Masih banyak orang syirik sekarang. Banyak, ya. Coba percaya angka 13 angka sial itu dari mana ceritanya? Secara ilmiah enggak masuk akal. Bapak-bapak kalau pergi saya sering pergi ke hotel, enggak ada lantai nomor 13 lift itu. Cuma sampai tidak ada nomor 13, 12, 14 gitu ya. Kenapa? Karena hotelnya cuma sampai 12 tingkat.
Jadi kalau angka 12 langsung angka 14, sekarang langsung 15, 13 nggak ada. Sama, mereka juga tidak, saya juga lihat banyak lift-lift di Jakarta tidak ada lantai 4. Jadi lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 3A. Oh, 3. Terus lantai 5. Oh, 3. Ini 3A itu yang 4 itu, tapi mereka tidak mau tulis angka 4, takut sial. Subhanallah. Subhanallah ya. Jadi kalau untuk punya anak, ini anak berapa? Anak pertama saya, anak kedua saya, anak ketiga saya, anak ketiga saya. Takut bilang keempat. Akhir dari mana seperti ini? Apa khurafat? Apa? Kenapa 13 bisa bikin sial? Itu dari mana seperti itu? Gak masuk akal. Dan itu bukan tersebar di Indonesia aja, di mana-mana. Di Amerika, negara-negara canggih, mereka meyakini angka 13 angka sial. Sangat tidak masuk akal. Dan itu syirik dalam Islam. Ya. Apa kalau orang, saya tanya sama antum, boleh nggak seorang punya anak sampai 13? Boleh. Boleh. Berarti kalau anak ke-13 anak sial? Nggak boleh punya anak 13, terus gimana? Ya sudah, anak ke-12 langsung loncat anak ke-14. Gimana caranya? Ini anak ke-13 mau diapain? Anak siap? Subhanallah, khurafat. Tapi diyakini oleh masyarakat. Apa bedanya 13 sama 14? Bedanya 11-12 ya. Kenapa 13 bikin sial, 14 tidak? Tidak ada bedanya. Tapi orang meyakini akan hal tersebut. Takut sekali rumah nomor 13, lantai nomor 13. Anda cari naik pesawat. Mana pesawat ada kursi nomor 13? Nah. Jadi teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini baru sebagian kecil ya. Ada tatoyur-tatoyur lain di tengah-tengah masyarakat, yaitu kalau di daerah saya itu kalau mendengar seperti apa itu burung hantu, kalau kayak berbunyi maka nanti ada yang meninggal. Itu ada keyakinannya semacam ini. Jadi mereka ini masih meyakini tradisi-tradisi dari nenek moyang, yaitu keyakinan yang tidak berasal dari Islam. Namun keyakinan tersebut itu masih turun-temurun diyakini di sebagian kaum muslimin yang ada di beberapa daerah. Jadi teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus membuang ya, yaitu tatoyur-tatoyur, mengait-ngaitkan. Jadi teman-teman, kita harus membuang kepercayaan-kepercayaan yang semacam itu, karena ini bisa jatuh ke dalam kesyirikan. Ya memang jatuh ke dalam syirik kecil ya. Jadi teman-teman, kita harus berhati-hati jangan sampai kita mempercayai hal-hal yang semacam itu, karena ini adalah perkara syirik kecil. Walaupun syirik kecil ini juga sangat berbahaya, karena bisa merusak akidah umat Islam ini. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi penjelasan dari Ustaz Dr. Firanda Adil Jaimah kebetulan ini sudah jelas ya, teman-teman. Jadi teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama, orang yang bertatoyur tidak memiliki rasa tawakal kepada Allah Azza wa Jalla dan senantiasa bergantung kepada selain Allah. Kemudian yang kedua, orang yang bergantung kepada tatoyur ini kepada sesuatu yang tidak ada hakikatnya, dan ia merupakan sesuatu yang termasuk takhayul dan keraguan-keraguan. Jadi adalah khurafat-khurafat. Kemudian ini dari Ibnu Qayyim rahimahullah kembali menuturkan, orang yang bertatoyur itu tersiksa jiwanya, sempit dadanya, tidak pernah tenang, buruk akhlaknya, dan mudah terpengaruh oleh apa yang dilihat dan didengarnya. Ini orang yang percaya dengan tatoyur. Mereka menjadi orang yang paling penakut, ya. Kemudian paling sempit hidupnya dan paling gelisah jiwanya. Ya emang benar teman-teman. Misal yang saya katakan tadi, di daerah saya ada orang yang masih mempercayai tatoyur-tatoyur yang aneh. Yaitu apa? Ketika mendengar burung hantu ya, seperti pluk-pluk gitu ya, kalau burung hantu kadang-kadang semacam atau berbunyi wer gitu. Itu masyarakat di daerah kami itu mempercayai ini tanda-tanda ada orang yang meninggal. Jadi jiwanya itu ketakutan, siapa ini yang mau meninggal? Padahal burung itu lagi cari makan ya. Oke teman-teman. Kemudian banyak memelihara dan menjaga hal-hal yang tidak memberi manfaat dan mudarat, yaitu kepadanya. Tidak sedikit dari mereka yang kehilangan peluang dan kesempatan untuk berbuat kebajikan. Ya memang benar. Mereka kehilangan dan hidupnya adalah sempit. Jadi teman-teman ya, kita jangan percaya hal-hal yang semacam itu ya. Kita kembalikan ke Allah Subhanahu wa taala. Perkara gaib hanya Allah yang tahu. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.